Malam itu, usai menyantap pecel lele yang dibelikan Atikah, Aina bergegas sowan menemui Pakde dan Budenya. Dengan takzim ia mencium tangan mereka berdua. Aina melihat sambutan Pakde dan Budenya terasa berbeda. Mereka tersenyum kepadanya, ramah dan hangat. Itu hadiah dari Pakde buat prestasimu, prestasi yang mengharumkan nama keluarga besar kita dan nama desa kita. Piye warna catnya, kamu suka kan? Inji, suka Pakde. Matur nuwun sanget. 22 spray yang di kamar tidur Aina juga bagus motif bunganya. Aina suka sekali. Lah, kalau itu aku yang pilih. Itu hadiah dariku. Bude Tumijah, hehehe, sahut Bude Mijah dengan tawa lebar. Matur nuwun, Bude, katanya Pak Lurah juga mau kasih hadiah. Apa bener, Pak? Tanya Atikah. Yo, itu pas baca koran di balai desa, bilang begitu. Nanti biar aku tagih. Bisa nambah biaya kuliahnya dik Aina, insya Allah. Malam itu Aina agak kerasan ngobrol panjang di rumah Pakdenya. Ia menceritakan kenapa pulang. Ia menceritakan rencananya setelah lulus madrasah aliyah. Ia ceritakan semua saran Bu Nyai. Ia juga cerita pengalamannya jalan-jalan ke Jogja, hingga mampir di rumah Kiai Yusuf Badruduja. Yang sering keluar di televisi itu, iya. Kau foto bareng dia? Iya, wih keren. Lalu Aina menceritakan tentang lamaran Kiai Yusuf lewat Bu Nyai dan Pak Kiai. Pakde dan Bude tampak kaget mendengarnya, namun berusaha menutupi kekagetannya. Nggak boleh ditolak, kau gadis paling beruntung di desa ini, dik, ujar Atikah dengan mata berbinar. Aina lalu menjelaskan istihorohnya dan keputusan yang ia ambil. Keputusan yang tepat, sahut Atikah. Tapi, saya kan punya orang tua, yaitu Pakde dan Bude. Saya minta pertimbangan dan restu dari Pakde. Pakde adalah orang tua saya. Setelah kedua orang tua saya tidak ada, Pak Kiai dan Bu Nyai pekan depan akan mampir di sini untuk rembukan. Pakde Darsyun dan Bude Mijah saling berpandangan. Yah, Pakde menunggu kedatangan Pak Kiaimu. Kita rembuk nanti. Semoga Pakde dan Bude bisa memberikan rembuk yang terbaik. Hati Aina adem mendengar jawaban Pakdenya itu. Tiba-tiba ia merasa berdosa selama ini menyimpan perasaan tidak nyaman kepada Pakde dan Budenya. Ternyata, menurut apa yang ia lihat saat itu, Pakde dan Budenya bisa lembut dan baik padanya. Ia sama sekali tidak menyangka kalau bentuk hadiah dari mereka adalah memperbaiki rumah yang ia sayangi. Akhirnya Aina pamit karena ia merasa sangat letih dan harus istirahat. Biar dikawani Tikah ya. Nah, itu bawa air panas sama gula dan teh. Siapa tahu malam-malam ingin minum. Matur nuwun, Bude. Oh ya nah, mumpung ingat, Pakde mau tanya. Inggih Pakde, tanya apa ya? Itu sertifikat tanah rumah yang kau tempati ada di mana ya? Pakde cari-cari kok nggak ada. Aina kaget sekali mendengar pertanyaan itu. Tapi ia mampu menyembunyikan kekagetannya. Lah, apa sama almarhum ibu tidak dititipkan sama Pakde? Urusan tanah biasanya kan Pakde? Aina balik tanya. Iya, aku kok lupa. Tapi aku merasa ibumu nggak nitipkan sertifikat. Ya udahlah, Pakde sudah tua. Sering lupa, sana istirahat, besok bisa bincang-bincang lagi. Inji Pakde, Aina pamit dulu. Aina melangkah keluar diikuti Atikah yang menenteng termos berisi air panas dan kresek plastik berisi gula, teh dan kopi. Aina merasa kalau ia langsung tidur, maka ia tidak akan bangun tahajud. Maka ia putuskan untuk salat tahajud sebelum tidur meski cuma 2 rakaat. Disambung salat witir 3 rakaat 2 kali salam. Usai salat witir, Aina merenung di atas sajadahnya. Pertanyaan Pakdenya tentang sertifikat tanah itu mengusik kebahagiaan yang baru saja ia rasakan. Kebahagiaan mendapati rumahnya seperti baru, serta sambutan hangat dari Pakde dan Budenya yang membuatnya haru. Tapi, ia berpikir, apakah ini semua hanya sebuah siasat untuk sebuah tujuan tertentu?
Apakah benar ini semua murni sebuah kebaikan tulus dari seorang pakde untuk keponakannya? Kenapa menanyakan sertifikat tanah? Untuk apa? Apa mau dijual, atau mau dijadikan jaminan buat minjam uang di bank? Tiba-tiba ia jadi ingat pesan ibunya kira-kira 3 bulan sebelum wafatnya. Saat itu hari Jumat pagi, ibunya datang menjenguknya di pesantren, dan mengajaknya berbincang berdua sambil duduk di bangku di bawah pohon sawo yang ada di depan halaman pesantren. Ibunya menyerahkan map yang isinya adalah sertifikat tanah. Ia juga kaget. Kenapa sertifikat tanah sampai diberikan kepadanya di pesantren? Sangat tidak lazim ada santri belajar di pesantren juga menyimpan sertifikat tanah. Tapi ibunya memaksa agar ia menyimpannya. Ia masih ingat kata-kata dan cerita ibunya yang panjang lebar tentang ihwal sertifikat itu dan masa lalu keluarganya dan keluarga pakdenya. "Nduk, ini sertifikat tanah di mana rumah ini berdiri. Sudah atas nama ibu. Karena kau satu-satunya anak ibu, nanti kau yang mewarisinya. Ini dijaga baik-baik, jangan boleh diminta siapapun. Jangan boleh dipinjam siapapun. Termasuk jika pakde dan budemu yang pinjam, jangan dikasihkan. Ibu mau cerita supaya kamu ngerti. Kenapa pakdemu sering bersikap tidak pas sama kamu? Begini Nduk, ibu sama pakdemu itu saudara seibu beda ayah. Mbah Suimah, si mbahmu itulah ibu yang mengandung pakdemu yang juga mengandung ibu. Tapi ayah kami beda. Dulu Mbah Suimah itu pernah nikah dengan Mbah Joyo, lengkapnya Joyo Sentono dari desa Kradenan, di Grobogan bagian timur. Pokoknya jauh dari desa kita ini. Mbah Suimah diboyong ke sana. Dari pernikahan itu lahirlah anak laki-laki diberi nama Nyoto Sentono. Mbah Joyo memberi nama Nyoto karena gandrung dengan tokoh PKI yang namanya Nyoto. Mbah Joyo ikut-ikutan PKI. Mbah Suimah berkali-kali minta agar Mbah Joyo tidak usah ikut-ikut PKI. Tapi tidak digubris. Meski demikian Mbah Suimah tetap setia sebagai istri. Sampai akhirnya Mbah Joyo kepincut sama seorang perempuan penari tayub dari desa Crewek, namanya Sri Sumaryana. Suatu malam Mbah Joyo dan Sri Sumaryana digerebek oleh orang-orang kampung, di sebuah rumah kosong di pinggir desa Crewek karena berbuat serong. Mereka diarak keliling kampung dan akhirnya dipaksa menikah. Karena kejadian itu, Mbah Suimah minta cerai. Setelah dicerai, Mbah Suimah balik lagi ke sini. Tapi anak lelakinya yang bernama Nyoto Sentono tetap diasuh Mbah Joyo. Setengah tahun setelah itu, Mbah Suimah nikah dengan seorang pemuda petugas kereta api yang nyewa rumah di daerah Tanggung Harjo, namanya Sujak. 2 bulan setelah pernikahan itu terjadi peristiwa mengerikan di Indonesia, yaitu pemberontakan G30 SPKI. PKI ingin menguasai Indonesia dengan cara licik dan berdarah. Sebelumnya PKI pernah melakukan pemberontakan berdarah tahun 1948 di Madiun. Umat Islam bersatu dengan TNI berhasil menumpas pemberontakan G30 SPKI. Akhirnya PKI yang ingin menjadikan Indonesia negara komunis dibubarkan dan dilarang di Indonesia.